malam, jumpa kembali bersama saya Maria Malkota dalam program Da Inspirasi. Menayangkan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan fasilitas yang baik, maka Yayasan Buddha Seci Indonesia mendirikan sebuah poliklinik yang kini menjadi rumah sakit khusus bedah Cinta Kasih yang berlokasi di Perumahan Susun Cengkareng. Tidak hanya sekedar mengobati pasien, namun para dokter dan tim medis memperlakukan pasien yang datang berobat layaknya keluarga sendiri, hingga sakit yang diderita dapat dengan cepat pulih. Liputannya berikut ini. Berdiri di Kompleks Perumahan Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta, Poliklinik Cinta Kasih menjadi fasilitas kesehatan bagi para warga. Untuk semakin bersumbangsi kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, di bidang kesehatan, Poliklinik pun resmi ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Khusus Bedah pada 10 Januari 2008. Berjalan dalam dunia medis, RSKB Cinta Kasih memberikan pelayanan kesehatan maksimal dengan biaya yang terjangkau bagi warga yang kurang mampu. Mutu pelayanan pun terus ditingkatkan, bukan saja yang bersifat fasilitas penunjang ataupun jenis pelayanan yang diberikan, tetapi juga dengan menyediakan dokter dan perawat yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga memiliki komitmen kepada kemanusiaan. Sesuai dengan misi yang dari awal didirikan rumah sakit ini, kita memang lebih ditujukan untuk melayani pasien-pasien menengah ke bawah, terutama pasien-pasien yang tidak mampu, itu yang memang banyak datang ke tempat kita. Untuk mengoptimalkan pelayanannya, RSKB terus mengembangkan berbagai sarana pendukung. Terbukti hingga hari ini RSKB Cinta Kasih telah memiliki 9 jenis pelayanan poliklinik. Selain itu, RSKB Cinta Kasih juga telah dilengkapi alat laparoskopi. Dan tercatat hingga tahun 2015 telah memiliki 91 tempat tidur untuk rawat inap. Tentu yang sedang kita harapkan sekarang ini melihat memang kebutuhan masyarakat terhadap rumah sakit ini semakin tinggi. Ekspektansi mereka juga semakin tinggi terhadap kita, tentu kita harus bisa lebih meningkatkan pelayanan dengan lebih baik. Dengan menerapkan konsep budaya humanis dalam pelayanannya, RSKB Cinta Kasih terus mendapatkan tempat di hati pasien yang datang. Hai dokter, apa kabar? Saya sempat lupa, ini siapa ya? Dokter masuk lupa sama saya. Nah, di situ saya rasa, wah ternyata pertolongan yang kita berikan itu masih diingat loh, nggak cuma sekedar hubungan dokter pasien ketemu terus lupa gitu. Di situ saya rasa, aduh saya senang sekali. Ternyata memang kita dihargai bukan sekedar sebagai dokter, tapi mungkin sebagai penolongnya dia atau keluarganya dia. Selain itu, peran relawan pemerhati menjadi nilai lebih bagi RSKB dibandingkan rumah sakit lain. Dengan kehadiran relawan Cinta Kasih untuk para pasien pun semakin terasa, dan kedekatan layaknya satu keluarga pun dapat tercipta. Yang penting kita itu bagaimana kita merasakan bahwa rasa empati itu kepada pasien, merasa bahwa kita juga turut merasakan gitu loh penyakitnya mereka gitu loh. Nah, dari situlah mereka tuh merasa bahwa mereka tuh bukan hanya sekedar pasien, tapi mereka merasa diperhatikan gitu loh. Ya kita ketika mencari informasi atau apa, kita bertanya sesuatu yang kita nggak tahu tentang ya medis atau kesehatan, untuk aja kita dapat seperti apa yang kita cari. Jadi kita untuk kesananya lebih ya mudah untuk ngikutin pesanan dokter itu. Komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat juga ditunjukkan para staf serta tim medis RSKB dengan rutin setiap 1 bulan sekali bersama relawan Seci melakukan kunjungan kasih. Seperti kunjungan yang dilakukan ke rumah Elizabeth yang mendapat bantuan pengobatan dari Yayasan Buddha Seci sejak tahun 2013. Saya pengen bantu juga, saya nggak mampu, saya bilang gitu. Akhirnya bos saya tergerak tuh hatinya. Kebetulan dia cerita kalau dia itu salah satu donatur di Suci. Nah, akhirnya disambungin, langsung hari itu juga saya dikontak sama Mbak Windy untuk dapat bantuan. Dia minta data-datanya Bu Elizabeth, terus saya mintain dari data-data KTP semuanya saya mintain. Saya email ke Mbak Windy itu, akhirnya sampai sekarang dia dapat bantuan dari Suci. Saya syukurlah ada Buddha Suci yang bisa bantuin Pak Budi. Jadi saya ngelihat kalau tiap bulan atau tiap itu ada Buddha Suci ke sini, saya senang.
Kondisi rumah yang cukup memprihatinkan membuat relawan Seci tergerak hatinya untuk membersihkan rumah dari barang yang tak terpakai. Selain itu, relawan Seci juga membersihkan badan Elizabeth dengan memotong rambut, membersihkan kuku, serta memandikannya. Berpegang pada cinta kasih universal, RSKB hadir di tengah masyarakat. Menghargai setiap jiwa manusia dengan memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi mereka yang sakit dan melayani mereka dengan sepenuh hati. Tim The ITV Jakarta. Di tahun 2015 melengkapi salah satu badan misi Seci yakni kesehatan, Yayasan Buddha Seci Indonesia mendirikan sebuah rumah sakit bertaraf internasional. Hingga kini proses pembangunan terus berlangsung. Tidak hanya sekedar sebuah rumah sakit, namun juga didukung dengan tenaga medis yang profesional serta berbudaya humanis yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Salah satu keunggulan rumah sakit ini adalah adanya pelayanan kesehatan untuk transplantasi sumsum tulang yang merupakan fasilitas pengobatan pertama di Indonesia. Selain itu terdapat pula perawatan ibu dan anak, pengobatan kanker, pengobatan bedah syaraf, serta perawatan paliatif. Liputannya berikut ini. Seci Indonesia semakin memantapkan langkahnya di misi kesehatan. Komitmen Seci dalam menjalankan misi ini tak hanya diwujudkan melalui keberadaan RSKB Cinta Kasih, namun juga dengan didirikannya Rumah Sakit Seci di kawasan Seci Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Rumah sakit dengan berbasis budaya humanis yang nantinya akan melayani pasien dengan penuh cinta kasih. Hingga masyarakat pun akan nyaman untuk berobat di sini. Tak hanya interaksi kekeluargaan yang menjadi hal utama, namun teknologi yang modern juga diberikan. Hingga pasien yang nantinya datang berobat mendapatkan pelayanan yang terbaik dan tak harus pergi ke negara lain untuk berobat. 其实我们盖这个医院呢，也希望提升在印尼的医疗的人文，让除了医疗之外呢，不是只有医病，而且能医心。 Struktur bangunan rumah sakit ini pun dirancang agar dapat menahan gempa hingga 9 skala Richter, serta memanfaatkan cahaya alami secara maksimal, sehingga tempat tidur pasien akan mendapatkan cahaya yang berasal dari alam. Salah satu keunggulan dari Rumah Sakit Seci ini adalah pelayanan kesehatan untuk transplantasi sumsum tulang, yang merupakan fasilitas pengobatan pertama di Indonesia. Selain itu terdapat pula perawatan ibu dan anak, pengobatan kanker, pengobatan bedah saraf, serta perawatan paliatif. 那当然，我们医院呢现会增加的科目就是像骨髓捐赠，在印尼现在还没有骨髓捐赠。那希望呢，我们也有这个技术，我们希望在印尼有骨髓捐赠，不希望大家都往国外去。 Yang lain adalah untuk pasien-pasien terminal. Biasanya pasien-pasien yang sudah terminal, yang sudah mengendaki ajal, tentunya dia membutuhkan pelayanan psikologi yang baik. Kita akan menyiapkan pelayanan rawat inap untuk pasien-pasien demikian. Yang kelima adalah pelayanan pasien-pasien kanker. Kami akan berusaha menyiapkan semua fasilitas-fasilitas untuk mengobati pasien kanker. Selain membangun rumah sakit dengan fasilitas canggih dan dilengkapi teknologi terkini, Yayasan Buddha Seci juga telah menyiapkan para tenaga medis yang kompeten di bidangnya. Di medisnya itu ya dari mana saja dicari orang-orang yang memang kompeten, tetapi bukan hanya dari segi kompeten saja yang dipilih, tetapi yang utama adalah dari jiwanya, supaya sesuai dengan jiwa Seci. 31 Mei 2015, acara peletakan batu pertama Rumah Sakit Seci Indonesia di Seci Center Pantai Indah Kapuk pun dilakukan. Hal tersebut sekaligus sebagai tanda pembangunan rumah sakit dimulai. Kegiatan kali ini pun dihadiri oleh Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia, relawan Seci Indonesia, dan juga relawan Seci luar negeri. Para donatur, karyawan 4 badan misi, serta turut mengundang Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, mantan Gubernur Jakarta Sutioso, pejabat lainnya, serta para tokoh agama.
Peletakan batu pertama ini merupakan sejarah bagi relawan Seci Indonesia. Bukan hanya karena akan dibangunnya rumah sakit yang akan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tak mampu, namun juga terlihat dari banyaknya dukungan masyarakat yang memiliki cinta kasih dan mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah sakit tersebut. Dibangun dari kepedulian berbagai lapisan masyarakat terhadap kesehatan, dan diharapkan dengan dibangunnya rumah sakit ini akan membantu lebih banyak orang untuk dapat memiliki tubuh yang sehat. Tim DAI TV Jakarta. Sekian program DAI Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.